Alhamdulillah alladzi ja'alana minal muslimin wal mu'minin wal muhsinin was sabirin was sadiqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabi al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Sadaqallahul azim. Puji syukur kita panjatkan hanya kepada Zat yang Maha Ghafur yang telah memberikan kenikmatan kepada kita sehingga alhamdulillah pada kesempatan yang membahagiakan ini kita insyaallah dapat melaksanakan salat Jumat berjamaah. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa disampaikan tercurah kepada baginda tercinta, Nabi yang paling mulia, manusia yang paling mulia, makhluk yang paling mulia, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengawali khutbah ini, khatib ingin mengajak kepada kita semua, marilah kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mencapai target manusia yang paling mulia. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, kalau ditanya siapa idola kita, tentu yang benar hanyalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ditanya siapa manusia yang paling hebat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ditanya siapa manusia yang paling mulia, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya lagi, lalu manusia yang paling mulia itu sebetulnya ukurannya apa? Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, kalau kita manusia biasa mungkin mengukur kemuliaan manusia itu dari jabatan. Siapa yang jabatannya tinggi, ya dia paling mulia. Kalau manusia seperti kita mungkin mengukur bahwa kemuliaan itu dari banyaknya uang. Siapa yang paling kaya, dialah yang paling mulia. Bisa juga diukur dari popularitas. Siapa yang followernya paling banyak, subscribernya paling banyak, nah, dialah yang paling mulia. Tetapi itu semua ternyata fata morgana. Kenapa fata morgana? Karena hakikat kebenaran kemuliaan itu ada pada Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu semua nisbi. Itu semua tidak ada patokan yang sesungguhnya. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia. Lalu menurut hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, indikator manusia mulia itu apa? Di dalam hadis-hadis Rasulullah disebutkan minimal ada 8 indikator kemuliaan. Ada 8 indikator bahwa seseorang itu adalah seorang yang mulia. Akan tetapi dari 8 indikator ini, pertama kita hanya akan bahas mungkin hanya 3. Yang kedua, ini harus kita disclaimer bahwa indikator-indikator ini berlaku setelah seorang itu memiliki iman. Jadi kalau seorang memiliki iman baru berlaku indikator ini. Kalau tidak memiliki iman tidak berlaku. Itu. Karena sangat mengerikan di dalam satu ayat
Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar la yuqbala min ahadin mil'ul ardi dhahaban wal yuftada bihi ulaika lahum adzabun alim wa ma lahum min nasirin. Dalam ayat itu dikatakan kalau seseorang itu amalnya, berdermanya, nyumbangnya sebanyak emas yang memenuhi seisi bumi, emas 1 gramnya aja 1.300.000 seisi bumi. Kalau dia tidak memiliki iman, Allah tidak terima. Itu mengerikan. Jadi yang paling utama itu adalah iman, baru indikator-indikator yang lain. Maka sebagai orang yang beriman tidak boleh kita merasa rendah diri pada orang yang tidak beriman. Kenapa? Karena orang yang tidak beriman, sehebat apapun itu tetap ada di bawah kita. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia. Jadi indikator-indikator ini berlaku setelah indikator yang pertama tadi beres. Apa saja indikator yang bisa kita bahas? Yang pertama adalah ahasinukum akhlaq. Manusia yang paling mulia, yang paling baik adalah mereka yang akhlaknya paling baik. Kebalikannya kata Rasulullah, wa inna min abghadikum ilayya wa ab'adikum minni yaumal qiyamah as-sarsarun wal mutasaddiqun wal mutafaihiqun. Sebaliknya orang yang paling dibenci oleh Allah, yang paling rendah, yang paling jauh dari Rasulullah di hari kiamat adalah mereka yang as-sarsarun. As-sarsarun itu adalah orang yang ngomongnya banyak. Menurut keterangannya, orang yang ngomongnya banyak, ya, ngomongnya dihalus-haluskan tetapi tidak ada kebenaran. Ngomongnya pintar tapi tidak ada kebenaran, bahkan di dalamnya banyak kebohongan. Atau ngomongnya banyak tetapi penuh dengan kesombongan. Omongnya banyak tetapi banyak merendahkan orang lain. Naudzubillah. Jadi berbahagialah orang yang kalau ngomong itu menyenangkan orang lain, kalau ngomong itu tidak menyakiti orang lain. Kenapa? Karena dalam hadis ini yang dimaksud dengan baik akhlaknya berarti orang yang tidak melakukan, berucap dengan kata-kata yang tidak menyakiti orang lain. Jadi kalau kita ngomong menyenangkan orang lain, kalau kita ngomong membuat bahagia orang lain, itulah ciri manusia mulia, ciri manusia yang paling baik, ciri manusia yang paling istimewa. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, itu yang pertama. Yang kedua yang bisa disampaikan pada kesempatan ini adalah khairukum li ahlihi. Manusia yang paling baik itu adalah mereka yang paling baik kepada keluarganya. Itu keluarga dekat, keluarga jauh, ya. Kalau keluarga dekat mungkin di rumah, keluarga jauh bisa tetangga, keluarga satu perumahan, keluarga satu RT dan lain sebagainya. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia. Jadi orang yang mulia itu adalah mereka yang paling baik terhadap keluarganya. Maka Al-Imam Asy-Syaukani pernah menyampaikan, fatarar rajula idza laqi'a lahu kana aswa'an nas. Kalau kamu melihat ada orang kepada keluarganya itu buruk akhlaknya, kepada keluarganya itu jelek, kepada tetangganya jelek, kepada saudaranya jelek, buruk akhlaknya, menyakiti, menghina, buruk gitu ya. Tapi kepada orang lain, wah bagus. Itu misalnya kepada keluarganya, tapi ketika dia tampil di medsos penuh dengan kebaikan, penuh dengan manis, luar biasa, dahsyat.
banyak amal, banyak memberi. Nah, orang yang seperti ini kata al-ulama yang tadi al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah, wala syakka anna man kana kadzalika fa huwa mahrumut taufiq zaighun an sawa'it thariq. Orang yang seperti itu adalah orang yang tidak mendapatkan taufik dan orang yang telah keluar dari jalan yang benar. Jadi hati-hati, apalagi sekarang memang dunia medsos gitu ya. Dunia medsos itu kadang-kadang seorang itu aslinya seperti apa, tetapi bagaimana citra yang ditunjukkan seperti apa. Itu tidak baik. Yang baik itu adalah orang yang baik kepada keluarganya, baik kepada orang lain. Jadi dimanapun, kapanpun, kepada siapapun dia berlaku baik. Yang ketiga dan yang terakhir, hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, siapa manusia yang paling baik? Yang paling baik adalah man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang umurnya panjang, amalnya baik. Itu jadi bersyukurlah kita ini yang umurnya alhamdulillah Allah panjangkan. Mudah-mudahan senantiasa Allah panjangkan. Tapi kebalikannya, siapa yang paling buruk? Fa ayyun nasi syarrun. Siapa yang paling buruk? Qala man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Orang yang paling buruk umurnya panjang tetapi amalnya buruk. Itu. Jadi yang paling baik itu adalah umurnya panjang, amalnya baik. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia. Ini perlu kita bahas apa yang disebut amal. Kalau mengutip ayat yang ada di dalam surat Al-Baqarah disampaikan, wa aqimus sholata wa atuz zakata wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallaha bima ta'maluna basir. Yang dimaksud dengan amal yang baik itu, amal yang baik atau amal soleh itu apa? Yang pertama sholat. Ini hati-hati, sholat itu imaduddin. Jadi kalau sholatnya nggak baik, yang lainnya nggak berlaku. Nanti kan yang penting amalnya nih, yang penting memberinya, yang penting donasinya, nggak berlaku. Jadi sholatnya dulu. Wa aqimus sholat dulu. Yang kedua apa? Wa aqimus sholata wa atuz zakata. Zakat. Nah, ini zakat ini bukan hanya zakat fitri tapi juga zakat mal. Itu zakat mal itu kalau harta kita sudah 85 gram. Nah, kalau misalnya punya emas 85 gram itu wajib zakat 2,5%. 1 gram sekarang sekitar 1.300.000. Tinggal dikalikan. Kalau sudah 1 tahun itu kita miliki, maka kita wajib membayar zakat. Jadi yang dimaksud dengan hasuna amaluhu, panjang umurnya, baik amalnya, itu ketika dia panjang umur dalam keadaan sholat, panjang umur dalam keadaan zakat. Kemudian apa? Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Dan kebaikan-kebaikan lain yang kamu lakukan akan Allah beri pahala. Itu misalnya apa? Membantu tetangga, itu kebaikan. Tahlil, kebaikan. Baca berjanji, kebaikan. Itu membantu orang yang sakit, kebaikan. Membantu orang yang membutuhkan itu adalah kebaikan. Dan lain sebagainya. Kebaikan itu adalah bagian dari amal. Tetapi harus diingat,
amal itu pintunya adalah sholat. Itu kita tidak bisa protes, ini ayat Al-Quran yang berbicara. Jadi sholatnya bagus, kemudian zakatnya dilakukan, baru amal-amal lain. Ini baru akan menjadi seseorang itu menjadi seorang yang terbaik menurut Rasul dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah Jum'ah yang berbahagia. Jadi yang dimaksud terbaik itu apa sih? Kan terbaik itu juara satu? Enggak. Yang dimaksud dengan terbaik di sini adalah siapapun bisa menjadi terbaik kalau dia memiliki tadi indikator tadi. Indikator utamanya iman. Sekali lagi iman. Kalau tidak iman tidak. Yang kedua baru indikator-indikator yang tadi, misalnya indikator panjang umurnya, baik amalnya, kemudian yang paling baik kepada keluarganya, kemudian orang yang paling baik akhlaknya. Maka pantas Rasulullah menyampaikan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Hadirin jamaah Jum'ah yang berbahagia, mudah-mudahan kita semua tergolong menjadi berproses menjadi manusia terbaik sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah alladzi kataba ala nafsihi rahmah wa amarna bimtisali ma'muratihi wa jitinabi manhiyatihi muddatal hayah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila yaumil qiyamah. Allahumma shalli wa sallim ala hadan nabi al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa 'lamu anna Allah ta'ala qad wa'ada liman ittaqa bi dukhulil jannah wa tawa'ada liman 'asahu bi dukhuli jahannam ma'wa. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Qulullahu ma'a jami'i sahabatul qarabat li rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aslih dhata bainihim waj'al fi qulubihim al-iman wal hikmah wa wazirhum ala ahdika alladhi ahadta ilaihim waj'al minhum wa'tina bidallatil islam bi hidayatika wa rahmatika al-wasi'ah wa taqabbal du'a'ana innaka antas samiul alim. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar.